Sword of Coming, episode 108. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di perbatasan Kekaisaran Li Agung, gerbang Yefu pas terbuka lebar. Catatan, Yefu secara harafiah berarti manusia liar. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sejumlah kecil kavaleri ringan yang ditempatkan di kota memutuskan untuk berbaris di kegelapan malam, sesuatu yang jarang mereka lakukan. Meskipun hanya ada 1000 dari mereka, hentakan teratur kuku besi kuda perang di tanah masih menyebabkan bumi bergetar. Seolah-olah seseorang sedang menabuh genderang perang dengan kuat dan cepat. Ini adalah suara yang dapat mengirimkan semangat dan semangat yang mengalir melalui darah seseorang. Di samping jalan pos, seorang jenderal menarik tali kekang dan menghentikan kudanya. Ada ekspresi serius di wajahnya. Seorang letnan muda dengan bekas luka mengerikan di wajahnya bergegas menghampiri kudanya. Setelah memperlambat laju dan berhenti di samping sang jenderal, ia bertanya dengan suara lembut, "Jenderal Han, apa alasan dibalik percepatan perjalanan ke utara dan serangan mendadak ini?" Kekaisaran Li Agung memiliki wilayah yang sangat luas di utara terusan Yefu, jadi bagaimana mungkin ada sekelompok besar bandit atau penjahat? Kalaupun ada, tanggung jawab untuk menghadapi mereka seharusnya tidak dibebankan pada unit kavaleri kita, kan? Ada beberapa pertanyaan yang sebaiknya tidak Anda tanyakan, jawab jenderal berbadan gempal itu dengan suara berat. Letnan muda itu meringis menanggapi. Namun, ia memang menghentikan pertanyaannya. Jenderal dari Yefu pas ragu sejenak, dan kemungkinan besar ini karena ia juga merasa terkekang. Setelah mengatur kata-katanya, ia menjelaskan dengan tenang, bukan hanya unit kavaleri kita yang bergerak ke utara, tetapi hampir separuh unit infanteri dan kavaleri dari jalur perbatasan utara dan kota-kota militer juga bergerak ke utara malam ini. Letnan muda itu tersentak mendengar ini. Perburuan musiman yang terjadi dalam siklus 4 tahun. Tapi ini bukan musim yang tepat. Kita baru saja menghadiri sesi berburu musim semi tahun lalu, jadi meskipun kita akan mengadakan latihan militer besar tahun ini, seharusnya dilakukan di musim panas. Sang jenderal tanpa sadar mengelus surai lembut kudanya sambil menjawab, Kementerian Perang tentu akan memberi kita perintah begitu kita tiba di lokasi. Kita tak perlu berspekulasi. Lebih dari 100 km di sebelah barat kota Lilin Merah, terdapat sebuah gunung kecil yang sepi di tengah sungai bunga bordir yang luas. Penduduk setempat memiliki nama sederhana untuk gunung yang terletak di hulu sungai ini, Gunung Roti Kukus. Di gunung ini terdapat sebuah kuil tunggal milik penguasa gunung, dan dupa serta persembahan tak henti-hentinya dipersembahkan kepada kuil ini. Konon, kuil ini sangat mujarab, dan orang-orang akan menerima apapun yang mereka doakan, anak, kekayaan, dan sebagainya. Hal ini membuat kuil ini terkenal luas, dan menjadi landmark yang harus dikunjungi oleh para cendekiawan dan pejabat dengan perahu. Malam musim semi terasa dingin, dan ombak sungai yang bergelombang memercikkan air ke udara. Samar-samar terlihat seekor ikan mas hijau sepanjang 1 meter berenang cepat menuju gunung yang sunyi. Yang mengejutkan adalah seorang anak kecil berbaju merah menyala duduk di punggung ikan itu. Anak itu hanya setinggi telapak tangan, dan bagaikan seorang penunggang kuda yang memegang kendali, tangannya mencengkeram erat kedua kumis ikan mas hijau itu. Anak itu melompat-lompat mengikuti gerakan ikan mas dan air sungai, dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Wajahnya pucat, dan rentetan umpatan serta umpatan keluar dari mulutnya. Ikan mas hijau itu tiba-tiba berhenti ketika mencapai tepi sungai, menyebabkan anak itu terlempar ke daratan tanpa ampun. Anak itu terguling, tubuhnya berlumuran lumpur. Ia menoleh ke arah ikan mas hijau yang berenang kembali ke tepi sungai dengan santai dan meraung, tongkat yang bengkok pasti punya bayangan yang bengkok. Pemilikmu benar-benar jalang. Ikan mas itu tiba-tiba berbalik dan memelototi anak kecil di tepi pantai. Anak itu hampir mengompol karena ketakutan, dan ia berteriak, pria baik tidak akan berdebat dengan wanita, sebelum berbalik dan berlari ke kuil sang penguasa gunung. Kuil itu masih terbuka, dan anak kecil itu membutuhkan usaha yang sangat keras untuk memanjat ambang pintu. Setelah mendarat di dalam, ia mendongak ke arah patung tanah liat yang tampak aneh itu, yang catnya terkelupas, lalu meletakkan tangannya di pinggul, berteriak, "Tuanmu hampir tenggelam di sungai. Apa kau tidak akan segera berlutut untuk menerima perintahku? Apa kau pikir aku tidak berani menghukummu atas ketidaksopananmu yang mendalam dan memenggal kepalamu?" Terdengar suara dentuman keras. Anak yang berpakaian merah ditendang keluar dari kuil seolah-olah ia tidak lebih dari sekadar batu. Seorang lelaki pendek duduk di ambang pintu dan mengumpat, "Seorang bocah dupa yang lahir di kuil sepertimu berani berpura-pura menjadi tuan dari tuan ini.
Pria dan anak itu benar-benar mirip. Anak itu terengah-engah karena kehabisan tenaga, dan dia menggertakkan giginya serta memasang ekspresi sedih saat dia memanjat untuk duduk di ambang pintu dengan susah payah. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" "Saya agak lapar," gumam anak itu. Pria itu mengangkat tangannya dan berpura-pura hendak memukul anak itu, membuat anak laki-laki itu memeluk kepalanya dan berseru, "Aku baru saja menguping informasi dari Paviliun Dewa Kota. Kudengar Kementerian Ritus dan Kementerian Astronomi mengeluarkan 2 perintah rahasia, yang memerintahkan semua dewa gunung dan dewa sungai dalam radius 500 km dari kota Lilin Merah untuk menunggu perintah selanjutnya. Mereka tidak diizinkan pergi, dan mereka juga tidak diizinkan berkultivasi secara tertutup. Mereka harus siaga dan segera melaksanakan perintah apapun. Kalau mereka nggak hadir pas dipanggil, hukuman mati." "Gila, kalau aku nggak ngasih tahu kabar ini, kamu pasti udah ditipu orang lama banget karena sifat malasmu itu. Pasti ada yang pinjam pisau ini buat bunuh orang. Oh, aku lupa kamu bukan manusia." Kali ini, anak kecil itu dipukul dan dilempar terbang ke kuil. Pria itu berdiri dan menatap ke arah kota Lilin Merah. Raut wajahnya serius, dan ia berkata kepada anak itu, "Aku meninggalkan sedikit makanan di pedupaan untukmu. Ingatlah untuk memakannya secukupnya. Baguslah kau masih punya hati nurani. Ngomong-ngomong, aku sungguh tidak mengerti bagaimana kau bisa terjebak dalam situasi yang begitu buruk. Dirimu yang menyedihkan ini adalah penguasa gunung terlama di benua ini, tapi entah bagaimana kau punya hubungan yang buruk dengan semua rekanmu. Bahkan bawahanmu yang berkulit keras pun berani mengabaikan perintahmu. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku begitu malang terlahir di dalam pedupaanmu? Aku harus mencari pedupaan yang lebih baik untuk bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya." Anak berbaju merah itu terus menggerutu dan mengeluh. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk dengan cekatan naik ke atas meja dupa dan menyelam ke dalam pedupaan tembaga yang masih berisi 7 batang dupa. Sekembalinya ke stasiun relay bantal, Cheng Seng mendapati anak laki-laki di sebelahnya sesekali menggertakkan gigi dan sesekali mendesah. Seolah-olah ia sedang mempertimbangkan pilihan yang akan menentukan kelangsungan hidupnya. Li Huai akhirnya berhenti. Ia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Cheng Tua, aku punya 30 koin tembaga, jadi bisakah kita kembali ke toko buku itu dan membeli buku? Berapa harga buku termurah di sana? Apakah aku masih punya uang kembalian?" Pria yang dipanggil Cheng Tua itu bingung harus tertawa atau menangis. Setelah merenungkannya sejenak, ia menjawab dengan sungguh-sungguh, "Sulit. Toko buku itu secara luas dianggap paling murah di kota Lilin Merah. Kecuali seorang cendekiawan yang hobi mengoleksi buku langka, jarang ada orang yang pergi ke sana untuk membeli buku. Kalau kau benar-benar ingin membeli buku, aku tahu 2 toko buku besar di sisi timur kota. Buku-buku klasik Konfusianisme, naskah dari berbagai ajaran, kisah-kisah aneh dan ajaib. Aku bisa menawar harga yang bagus untukmu kalau itu yang kau cari." Anak laki-laki kecil yang keras kepala itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, itu pasti dari toko buku yang baru saja kita kunjungi." Ke-30 koin tembaga itu adalah tabungan rahasia Li Huai. Lebih dari separuhnya dicuri dari keluarga pamannya, sementara sisanya milik adiknya, Li Liu. Sebelumnya, Chen Pingan tidak berusaha bermurah hati dengan mengorbankan dirinya sendiri, membeli buku mahal itu tanpa bertanya. Ia juga tidak menolak Li Huai dan menunjukkan keengganan untuk menghabiskan begitu banyak tael perak. Sebaliknya, ia bertanya kepada Li Huai apakah ia akan membaca buku ini. Hal ini mengejutkan Li Huai. Meskipun ia menjawab ya, ia tentu akan membolak-balik buku ini dengan santai ketika bosan. Li Huai sebenarnya kurang tertarik dengan buku ini, tebing air terputus. Namun, Li Huai sangat gembira karena ada yang bersedia menghabiskan 10 tael perak untuknya. Li Huai tidak bodoh. Anak laki-laki kecil itu tahu betul apakah seseorang bersikap baik atau buruk padanya. Sepasang sandal jerami, rak buku yang akan segera diterimanya, dan buku ini, tebing air terputus. Ia berutang begitu banyak pada Chen Pingan, jadi wajar saja ia merasa harus membalas budi. Kalau tidak, ia akan merasa bersalah dan gelisah. Sebenarnya, Li Huai tidak menyukai Zulu, dan juga tidak terlalu menyukai Lin Soyi, seseorang yang pernah bersamanya dalam suka dan duka. Sebaliknya, ia menganggap Li Baoping cukup baik. Li Baoping adalah gadis kecil yang sering menindasnya di sekolah. Orang yang paling disenangi Li Huai adalah Liang yang riang dan konyol. Adapun anak laki-laki malang dari Gang Fas Tanah Liat, Li Huai sedikit takut padanya. Cheng Seng menunduk dan melihat ekspresi serius di wajah anak laki-laki itu. Benar saja, ia memiliki bakat abadi seperti yang dikatakan orang itu.
Ada beberapa kesempatan yang ditakdirkan yang memang akan bermanfaat bagi mentalitas seseorang. Deputi stasiun pemancar menahan senyum. Mungkin ia bisa membantu anak laki-laki ini dengan memberinya sedikit dorongan ke arah yang benar. Di masa depan, ini bahkan mungkin berubah menjadi kebaikan yang mendalam yang bisa ia manfaatkan. Dalam menunjukkan kebaikan kepada orang lain, menunjukkan kebaikan kepada 1000 manusia fana seringkali jauh lebih rendah daripada menunjukkan kebaikan kepada satu orang abadi. Ini adalah sesuatu yang telah ia dengar dan saksikan sendiri. Itu adalah kebenaran mutlak. Cheng Seng membawa anak laki-laki itu kembali ke gang di antara kedua jalan itu. Pemilik toko muda itu duduk di ambang pintu dan menatap mereka dengan senyum lebar. Seolah-olah ia telah mengantisipasi kepulangan mereka. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua bungkuk dengan lentera di tangannya berjalan menuju Li Huai dan Cheng Seng dari seberang gang. Pemilik toko muda itu perlahan berdiri dan melambaikan tangannya ke arah Cheng Seng, sambil berkata, "Toko buku tutup hari ini. Kamu bisa membawa anak kecil itu ke sini lain kali." Cheng Seng segera berbalik untuk pergi, tidak lupa membawa Li Huai bersamanya. Setelah memastikan mereka berdua telah pergi, pemuda yang anggun dan halus itu langsung kehilangan ketenangannya. Ia tampak hormat dan sedikit gelisah saat menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dan berkata lembut, "Li Jin dari Rusing Tranquil River memberi hormat." Pria tua berambut abu-abu itu berdiri di depannya dengan satu tangan di belakang punggung dan tangan lainnya memegang lentera. Ia mengangguk sebelum melangkah masuk ke toko buku. Pria muda itu bergeser ke samping untuk membiarkannya lewat, lalu berdiri dan mengikuti pria tua itu masuk. Pria tua itu dengan santai menyelipkan gagang lenteranya di bawah beberapa buku sambil berbalik menghadap pemuda tampan itu. Ia mendesah penuh emosi dan berkata, "Kau terlihat seperti ini 40 tahun yang lalu saat pertama kali kutemui, dan kau masih terlihat seperti ini sampai sekarang. Sungguh mengagumkan." Li Jin mengeratkan genggamannya pada kipas lipatnya dan menjawab dengan senyum tipis, "Bagi spesies seperti kita, bisa hidup sebagai manusia adalah keberuntungan terbesar yang bisa kita nikmati." Orang tua itu mengangguk dan tidak menjawab. "Kelompok orang itu bisa tinggal di stasiun relay Bantal. Apakah ini diorganisir olehmu?" tanya pemuda itu penasaran. Orang tua itu tetap diam. Li Jin dengan cerdik menutup mulutnya. Ia telah membuka toko buku kecil ini 100 tahun yang lalu, dan disinilah ia mengamati dunia dengan tatapan dingin. Ia telah melihat segala macam hal dan menyaksikan segala macam keributan di istana resmi. Ia tidak asing dengan istana kekaisaran Li Agung. Jika seseorang ingin memesan begitu banyak kamar berkualitas baik dan menengah di stasiun relay Bantal, seseorang setidaknya harus menjadi asisten menteri di salah satu dari 6 kementerian. Tentu saja, ini mengabaikan 3 menteri istana. Di bawah menteri dan asisten menteri di 6 kementerian terdapat posisi menteri istana, seseorang yang bertanggung jawab mengawasi departemen-departemen di bawah kementerian. Menteri istana adalah pejabat tingkat kelima yang dilayani oleh pejabat eksternal. Catatan, di Istana Kekaisaran Tiongkok, pejabat tingkat pertama adalah pejabat dengan pangkat tertinggi. Kita lanjut ke alur ceritanya. Secara umum, menteri istana dan pejabat eksternal bukanlah orang-orang berpengaruh. Namun, ada 3 menteri istana yang merupakan pengecualian dari aturan ini, memegang kekuasaan yang tak terbayangkan. Mereka adalah pejabat inspeksi meritokrasi di Kementerian Personalia, pejabat ujian militer di Kementerian Perang, dan pejabat ritual di Kementerian Ritus. Ketiga pejabat ini tidak memiliki status tinggi, tetapi mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga menarik banyak perhatian di pengadilan resmi. Setelah mereka ditugaskan keluar ibu kota, mereka pasti akan menikmati perlakuan istimewa dan dianggap sebagai gubernur provinsi. Yang satu bertanggung jawab atas pemeriksaan dan promosi semua pejabat lokal di bawah pangkat keempat. Yang satu bertanggung jawab atas seleksi dan pemeriksaan seniman bela diri di Kekaisaran, dan yang lebih bertanggung jawab lagi atas perekrutan seniman bela diri dari dunia kultivasi. Salah satunya bertanggung jawab atas ritual-ritual agung Kekaisaran dan sering menjadi penasihat kaisar kapanpun ia membutuhkan nasihat mengenai arah strategis suatu hal. Pejabat yang tampaknya berpangkat rendah ini seringkali merupakan seorang cendekiawan dari sekolah atau akademi Konfusianisme. Orang tua biasa-biasa saja yang berdiri di hadapan Li Jin adalah salah satu dari ketiga pejabat ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. 40 tahun yang lalu, Li Jin pernah menghadiahkan 2 buku kepada seorang cendekiawan miskin yang hendak pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Yang mengejutkannya, cendekiawan miskin ini berkali-kali dipromosikan, hingga akhirnya menjadi menteri istana di kantor ritual Kementerian Ritus. Ini adalah posisi yang mulia dan berpengaruh. Namun, bagi Li Jin yang berada di dunia fana jauh dari istana kekaisaran, ada makna lain dari posisi ini. Konon,
Kantor kecil yang bahkan gerbangnya tak dapat ditemukan oleh sebagian besar pejabat ini diam-diam bertugas memilih dan mengangkat dewa-dewa resmi gunung dan sungai. Meskipun kantor ini tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan akhir, mereka memang memiliki kemampuan krusial untuk merekomendasikan kandidat. Li Jin akhirnya mengetahui posisi lelaki tua itu melalui para pejabat dan pedagang yang melewati kota lilin merah. Ia telah mengirim banyak surat kepadanya, namun surat-surat itu seolah lenyap begitu saja, tanpa ada satupun yang dibalas. Li Jin tidak berani protes, dan ia hanya bisa berhenti mengirim surat karena kecewa. Selama 100 tahun terakhir, pemuda yang menyebut dirinya Li Jin telah bersusah payah berusaha menjadi dewa sungai resmi sungai deras yang tenang. Ia telah berkorban banyak dan mencoba berbagai cara, namun semuanya berakhir sia-sia. Kau seharusnya tahu alasan mengapa sungai deras tenang tidak memiliki dewa sungai resmi, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Itulah sebabnya aku pura-pura tidak melihat surat-surat yang kau kirimkan kepadaku. Bukannya aku tidak ingin membantu, hanya saja aku benar-benar tidak mampu. Li Jin tersenyum pahit sebelum mengangguk dan menjawab, saya mengerti. Selama Kaisar tidak setuju, saya khawatir bahkan kata-kata menteri dari Kementerian Ritus pun tidak akan berguna. Pria tua itu tersenyum dan mengamati pemuda di hadapannya dengan saksama, orang ini akan mengubah penampilannya setiap 2 atau 3 dekade. Ia menyipitkan mata dan melanjutkan, namun, sebuah kesempatan kini ada di hadapanmu. Terserah padamu, apakah kau berani memperjuangkan kesempatan ini atau tidak? Wajah pemuda itu tidak berseri-seri karena kegembiraan, dan ia malah bertanya, kudengar beberapa dewa baru diangkat di wilayah mata air naga, yang sebelumnya adalah dunia kecil permata. Kaisar mengangkat seorang dewa sungai di Sungai Kumis Naga, seorang dewa sungai di Sungai Jimat Besi, dan seorang dewa gunung masing-masing di Gunung Tirai Awan, Gunung Pembawa Lampu, dan Gunung Tertindas. Ia mengangkat 5 dewa sekaligus, 3 di gunung dan 2 di sungai. Ini sudah menghabiskan sebagian besar kekayaan Kaisar. Jika ia begitu kewalahan, bagaimana mungkin ia bisa menyisakan posisi berharga untuk sungai deras yang tenang? Tenang saja, ini bukan semacam konspirasi yang menargetkanmu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Terus terang saja, kau tidak cukup kuat untuk kutargetkan secara pribadi. Pemuda itu merasa sedikit malu dan marah. Namun, menyadari bahwa ia masih harus bergantung pada bantuan lelaki tua itu, raut wajah tak berdaya langsung terpancar di wajahnya. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ekspresi lelaki tua itu berubah serius saat ia menjelaskan, dengan kota lilin merah sebagai pusatnya, semua dewa gunung dan dewa sungai yang ditunjuk secara resmi, serta semua calon penguasa gunung dan penjaga sungai dalam radius 500 km, harus bersiaga dan menunggu perintah selanjutnya. Mereka harus siap untuk berpartisipasi dalam pengepungan kapan saja. Selain itu, jalur perbatasan utara, termasuk jalur Yefu, semuanya telah mengerahkan sejumlah besar pasukan kavaleri elit dan mengirimkan pasukan pengintai serta pengintai yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan untukmu, Li Jin, aku pasti tidak akan mengungkapkan informasi ini kepadamu jika bukan karena hadiah 2 bukumu saat itu. Keberadaanmu sama sekali tidak ada bedanya. Li Jin benar-benar tercengang. Mengapa mereka mengerahkan begitu banyak pasukan di dalam perbatasan Kekaisaran Li Agung? Apa yang mereka kepung? 1 orang, jawab lelaki tua itu jujur. Li Jin menatap mata lelaki tua itu, dan sepertinya ia tidak berbohong. Menteri Istana, adakah yang perlu saya lakukan? Tanyanya perlahan. Pria tua itu tersenyum dan menjawab, hanya masalah kecil yang seharusnya berada dalam kemampuanmu. Aku hanya ingin kau mengawasi seseorang yang baru saja tiba di kota lilin merah. Setelah datang ke daratan dari Sungai Rusing Tranquil selama 200 tahun, aku tahu kau telah hidup dengan cukup baik di kota lilin merah. Kau lebih mengenal perairan daripada para dewa kota, dan kau lebih mengenal adat istiadat dan kejadian di kota kecil ini daripada kedua dewa sungai itu. Lagi pula, jika catatan di ibu kota tidak salah, kau bahkan memiliki beberapa ikan kegelapan hijau yang berharga dari buku-buku kuno. Ikan-ikan ini sangat cocok untuk investigasi dan komunikasi rahasia di area kecil. Ekspresi wajah Li Jin menjadi gelap. Tenang saja, kata lelaki tua itu dengan nada mengejek. Aku tahu ikan kegelapan hijau itu harta karun yang hanya ada 1 kali dalam 100 tahun. Tapi, aku belum merendahkan diri untuk menginginkannya. Tidak. Aku hanya memproyeksikan kekuranganku pada orang lain, kata Li Jin sambil terkekeh meremehkan diri sendiri. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, dan orang itu siapa? Seorang pria bertopi bambu, jawab lelaki tua itu perlahan. Ada labu perak kecil yang diikatkan di pinggangnya, dan dia juga bepergian dengan sekelompok anak-anak. Anak-anak itu berasal dari Jewel Small World, atau yang sekarang dikenal sebagai Dragon Spring County. Mengenai identitas asli pria itu,
Mata-mata dari kekaisaran belum memastikannya. Li Jin tercengang. Orang itu datang ke tokoku tadi. Tatapan mata lelaki tua itu menjadi tajam. Itu hanya kebetulan, kata Li Jin hati-hati. Pria tua itu melambaikan tangannya dan memperingatkan, tidak masalah. Mulai sekarang, ingatlah untuk tidak membocorkan apapun. Lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada membuat kesalahan. Jika kau membuatnya khawatir secara tidak sengaja, mungkin kau tidak perlu khawatir karena kau pasti sudah mati saat itu. Bahkan jika dia tidak membunuhmu, aku akan memastikan untuk membunuhmu sendiri. Namun, jika semuanya berjalan lancar, aku tak berani menjanjikanmu posisi dewa sungai resmi sungai deras yang tenang. Yang bisa kulakukan hanyalah membuat kaisar mengingat namamu terlebih dahulu. Bisakah ini dianggap sebagai dikenal dan dihargai oleh kaisar? Tanya Li Jin sambil mengejek diri sendiri. Lelaki tua itu berhenti mengambil buku-buku secara acak dan membolak-baliknya. Ia berbalik dan bertanya, apa, kau tidak mau mengambil risiko ini? Li Jin tertawa terbahak-bahak dan menjawab, keberuntungan berpihak pada yang berani. Lagi pula, aku tidak perlu ikut campur secara pribadi, jadi ini kesepakatan di mana aku hanya bisa menang dan tidak kalah. Aku terima tawaranmu. Ia menjentikkan jarinya, dan dua ikan yang sangat ramping dan indah muncul di dekat bahunya. Indera mereka terhubung dengan inderanya, dan apapun yang mereka lihat, ia pun melihatnya. Ikan itu mengibaskan ekornya yang panjang dan seketika menghilang dari pandangan. Sebelum pergi, lelaki tua itu tersenyum dan berkata dengan penuh emosi, buku-buku di toko Anda masih semahal ini. Baru pada saat inilah Li Jin melihat bayangan pemuda miskin itu dari lelaki tua itu. Orang tua itu mengambil lentera dan meninggalkan toko. Setelah keluar dari gang, ia bertemu dengan seorang pria kekar dengan tangan disilangkan di depan dada. Keduanya terus berjalan berdampingan, dan pria kekar itu bertanya, kau tidak takut berlebihan? Karena jaringnya sudah dikencangkan sampai titik ini, tidak akan ada bedanya bahkan jika Li Jin tiba-tiba menjadi gila dan memutuskan untuk membocorkan kebenaran kepada ahli yang itu, jawab lelaki tua itu dengan santai. Lagi pula, kamu masih mau membalas budi dengan memberimu 2 buku, kata pria itu sambil mendengus. Orang tua itu tersenyum angkuh dan berkata lembut, tidak peduli apapun, budi baik yang diberikan kepadaku tetaplah bernilai, bukan? Zulu bilang dia ingin makan tanghulu. Meskipun Su He agak bingung, kapan putrinya tiba-tiba suka makanan manis, ini bukan permintaan yang berlebihan. Maka, ia pun berjalan-jalan bersama putrinya untuk mencari warung. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya mereka bertemu dengan seseorang yang membawa tanghulu dalam jumlah banyak dan dengan lantang menjajakan dagangannya di sepanjang jalan dan gang. Su He tidak suka tanghulu, tetapi Zulu memutuskan untuk membeli 3 tusuk sate sekaligus. Hal ini kembali membingungkan Su He. Namun, gadis muda itu tersenyum dan berkata bahwa 1 tusuk untuknya, sementara 2 lainnya untuk Nona muda dan Chen Pingan. Dia juga bilang ingin minta maaf kepada Chen Pingan malam ini. Setidaknya, dia harus minta maaf padanya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan tenang. Su He merasa seolah beban di pundaknya terangkat. Ia sangat bahagia saat itu. Mereka berdua kembali ke stasiun pemancar, dan mereka mengetahui bahwa Chen Pingan dan Li Baoping telah tiba kembali beberapa waktu lalu. Zulu belum menyelesaikan tanghulunya saat ia berjalan menuju halaman sebuah ruangan yang nyaman. Ia meminta ayahnya untuk menyampaikan pesan kepada Chen Pingan, mengatakan bahwa ia akan menunggunya di sana. Su He melangkah pergi, dan ia tak bisa menahan tawa dalam hati. Putrinya terlalu sensitif, ya. Apa yang memalukan dari meminta maaf kepada seseorang? Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki bersandal jerami muncul di seberang koridor yang dicat. Ia sedikit mempercepat langkahnya ketika melihat Zulu duduk di bangku. Ada sekitar selusin potong manisan buah berserakan di bangku di sebelah gadis muda itu. Zulu tersenyum saat dia berdiri, dan dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan sikap yang tampak malu-malu. Dia berjalan menuju anak laki-laki itu.